Anda kembali menyaksikan Breaking News. Presiden Pilihan Rakyat Pemirsa silang pendapat antara perwakilan Parpol dan PPLN mewarnai jalannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara TPS Kuala Lumpur, Malaysia. Keributan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara. Perwakilan Parpol, KPPSLN, dan PPLN silang pendapat terkait teknis rekapitulasi penghitungan surat suara. Saksi Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan rapat pleno penghitungan suara TPS luar negeri Kuala Lumpur yang tidak menunggu penghitungan suara metode pos terlebih dahulu. Surat suara metode pos sendiri rencananya baru akan dihitung setelah tanggal 15 Februari, namun sesuai dengan rekomendasi Panwaslu luar negeri. Seluruh surat suara metode pos diminta untuk tidak dilakukan penghitungan. Setelah melakukan dengar pendapat dengan perwakilan Parpol, rapat pleno disepakati untuk tetap dilanjutkan meski tidak diselesaikan di hari yang sama. Ya, pemirsa, rapat rekapitulasi di Kuala Lumpur, Malaysia diwarnai kericuhan. Perwakilan Parpol, KPPSLN, dan PPLN silang pendapat terkait teknis rekapitulasi penghitungan surat suara. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kami sudah tersambung bersama dengan Mas Rizky Alfarizi, Ketua Panwas Luar Negeri Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta, Mas Rizky. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Bena. Oke, Mas Rizky, ini kemarin sempat terjadi kericuhan ataupun keributan ya Mas. Mungkin bisa diceritakan kejadiannya seperti apa Mas? Oh iya, jadi terkait kemarin itu akan dilaksanakan terkait dengan pleno untuk rekapitulasi hasil penghitungan ya. Jadi memang sempat ada dinamika sedikit terkait dengan adanya salah satu perwakilan peserta pemilu luar negeri yang keberatan karena berdasarkan aturan bahwa rekapitulasi tersebut harus dimulai dari pos terlebih dahulu. Namun demikian, hal ini langsung cepat. Saya juga ada di lokasi pada saat tersebut menerangkan bahwa apabila ada ketidaksepakatan, tinggal disampaikan. Sedangkan sisanya keputusan ini tentunya ada di penyelenggara. Segala macam bentuk keberatan tentu kita tampung. Dan ya, sebagaimana mestinya juga penyelenggara harus menentukan sikap terkait dengan hal tersebut. Dan pada akhirnya, setelah ditengahi dan diberikan pemahaman, proses daripada pleno rekapitulasi itu berjalan kembali. Oke, sebelumnya dikatakan bahwa pada akhirnya ini tidak dihitung ya surat suara dan ada rencana untuk melakukan pencoblosan ulang. Update-nya saat ini seperti apa Mas Rizky? Iya, sebelumnya kami dari Panwaslu LN Kuala Lumpur telah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan metode pos dan metode kotak suara keliling, di mana tidak menghitung hasil daripada metode pos dan metode KSK. Lalu kemudian kami juga merekomendasikan untuk dilakukan pendataan kembali, ya pemutakhiran data kembali, dan yang telah memilih di TPSLN tidak diperkenankan untuk dimasukkan datanya dalam metode pos ataupun metode KSK. Sejauh ini, sebagaimana yang kita ketahui, kemarin sore baik itu dari Bawaslu RI dan KPU RI telah melakukan konferensi pers yang mana terkait keberlanjutan daripada hasil rekomendasi tersebut, kita masih menunggu konfirmasi dan informasi dari pusat. Sejauh ini kita masih terus berkoordinasi terkait dengan hal tersebut. Oke, masih menunggu rekomendasi dari pusat. Apakah sudah dapat informasi kapan rekomendasi tersebut akan kemudian disampaikan dan juga diputuskan? Mohon izin Ralan, bukan rekomendasi, tapi rekomendasi tersebut dari kami, Panwaslu LN Kuala Lumpur, kami sudah mengeluarkan. Pusat dalam hal ini memperkuat hal tersebut, Bawaslu RI memperkuat hal tersebut kepada KPU RI, dan terakhir KPU RI juga sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Jadi posisinya hari ini sedang dibincangkan, sedang dipersiapkan dengan kapan terkait dengan pemungutan suara ulang tersebut. Oke, terima kasih banyak Mas Rizky selaku WNI atau Panwaslu dari Kuala Lumpur. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Mas.
Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo menjawab mengenai dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024. Presiden mengatakan semua pihak harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jika ditemukan adanya kecurangan, maka dapat segera melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Itu terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK tadi sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti.